Jadi video kali ini aku bakalan bahas mengenai ujian bahasa Jerman A1 di Gutta, Jakarta. Nah, jadi aku itu ngikutin ujian ini karena keperluan pengurusan visa. Jadi visa nasional, dan itu ada peraturan dari kedutaan Jerman. Dan kemarin itu saya persiapan ujian itu dimulai dari bulan 2 awal 2026, dan saya ujiannya tanggal 27 Februari di Universitas Kalibata, bukan di universitasnya, di Center Training Kalibata. Nah itu karena kebetulan gutenya lagi apa, renovasi, jadi ditempatkan di sana gitu kan. Nah ini adalah ujian yang pertama kalinya buat aku, ujian di Gute gitu kan. Jadi aku kayak kayak khawatir, kayak aduh gimana gini gitu kan. Dan aduh sudah lama juga nggak pernah belajar ikut ujian. Terakhir aku ya lulus kuliah 2020 ya, kemudian 6 tahun kemudian aku harus ujian, aku harus belajar lagi untuk ujian bahasa gitu. Sebenarnya aku udah pernah belajar juga, maksudnya kayak belajar bahasa Jerman gitu kan, tapi yang untuk ujiannya ini kayak sudah lama tuh kayak perasaannya aduh, kayak aku sempat tanya juga gitu kan sama adik aku, ada yang lagi kuliah, aku tanya dia dong, kamu kalau aku nanya tipsnya gini, kalau misalnya kamu lagi ujian kamu belajarnya gimana sih, kasih aku tips, aku udah lupa cara belajar gimana gitu kan. Terus aku bilang, adikku bilang gini, nggak usah dihafal, diiniin aja, dipahami. Nah kemudian aku coba praktekin dong gitu kan, aku nggak menghafal gitu kan, paling aku memahaminya gini. Aku tuh kadang kelemahanku tuh aku ngerasa gini, aku bisa mudah ingat tapi aku tuh bisa mudah lupa juga gitu loh. Jadi aku, dan sampai sekarang, jadi kemarin itu tips aku yang aku lakuin pada saat sebelum ujian itu, aku tuh praktek gini, aku beli buku satu, kayak buku mana ya, aku kemarin tuh beli dari Indomaret, murah kok harganya. Jadi apa yang aku pelajari, aku tulis, aku ucapin berulang-ulang, aku tulis soalnya aku pahami maknanya, aku pahami cara penulisannya. Dan kan kalau bahasa Jerman tuh Schreiben-nya itu kan harus ada kayak aturan nomen, verben, yang nomen dia itu harus huruf besar gitu kan. Aku tuh fatal banget di situ. Nah terus belum lagi huran, belum lagi listening gitu kan. Huran aku Schreiben, listen, terus itu kayak aduh, itu kayak gak berubah. Tapi aku berusaha tetap tenang. Jadi aku berusaha, yaudah deh, aku itu tuh melakukan nggak setiap hari, tapi ada bolongnya juga gitu kan, ya, namanya juga manusia gitu kan. Tipsnya itu, aku yang pertama, aku kemarin emang ngambil persiapan ujian A1, aku 6 kali pertemuan doang, lebihnya aku belajar sendiri. Aku lebih banyak belajar itu sendiri dari YouTube latihan contoh-contoh soal, lesson, Huren, terus sama yang expressionnya itu ya, inspiration. Itu tuh kan ada yang kayak yang Tail Eins itu kan kita kan perkenalan. Nah kalau itu aku belajar dari YouTube juga ada, tapi aku ada dikasih tips dari guru bahasa Jerman aku yang tadi aku ngambil persiapan ujian itu, Vorbereitung A1 itu. Nah jadi aku hafalin itu. Dan tipsnya katanya guru aku, kita hafal itu jangan seperti monoton, tapi kayak berbicara aja gitu kan. Aku nerapin itu juga gitu kan. Baru yang kedua, yang kalau yang tahun 2 itu kan kita ngambil kartu tuh. Nah ngambil kartu, jadi kita ntar dikasih kartu sama pengawasnya,
baru kita nggak boleh langsung lihat gitu kan. Baru kita pada saat giliran kita yang mau bicara, baru kita buka, langsung kita kasih pertanyaan ke partner kita gitu kan. Pada saat aku belum tahu tuh gimana gitu, panik banget. Ternyata pada saat itu memang sih aku sampai kayak jantung aku tuh kayak ibaratnya pernah nonton Tom and Jerry nggak sih, kalau kalau si tikusnya itu lagi deg-degan, aku kayak gitu banget. Tapi aku berusaha tenang, karena kunci semuanya kata guru aku lagi ternyata kita harus berusaha tetap tenang, jangan sampai gugup, jangan kelihatan gugup. Apa yang di kepalamu kalau misalnya inspiration itu ya udah ngomong aja gitu kan. Ya udah, aku tetap tenang, aku berusaha tenang, aku tetap tenang gitu. Dan yang TL3 juga begitu, kita akan ngambil gambar. Nah, tapi dari semua kunci, yang pertama tadi kan latihan konsisten, kita nulis, praktek, tidak dihafal tapi kayak dipahami gitu dari cara penulisan, artikelnya, kita praktek gitu minimal. Kalau aku bilang sih, aku tuh kemarin dari pagi, siang, malam, tapi kalau lagi capek ya udah kira-kira 20 menit atau 30 menit, baru malam 20 menit, tapi tuh teratur. Dan contoh soal-soalnya itu bahan-bahan untuk schreiben, hören, lesen itu tuh dari YouTube aja. Nanti aku cantumin deh gitu ya, nama YouTube-nya. Atau sekarang aja nih, pas banget gitu kan. Aku itu ntar aja deh aku cantumin ya. Atau mungkin nih siapa yang mau ini, ntar komen aja link YouTube-nya yang kemarin bahan belajaran aku. Nah, jadi aku tuh latihan itu kuncinya. Selain itu yang paling penting itu adalah berdoa dan kayak lakukan bagianmu. Kamu sudah latihan, udah action juga gitu. Dan kamu harus kayak percaya gitu, kayak udah berserah aja. Aku tuh kemarin ada yang nemu lah kan, pada saat di ruang ujian aku ketemu sama teman aku. Kan banyak tuh yang ujian. Nah, jadi aku kayak ya udah, aku kayak biar ada dapat teman juga gitu kan, tanyain dong, tanya gini. Terus ada yang di dalam ruangan itu kan, kalau dalam ruangan kita nunggu giliran kita mau ujian, tas segala macam kan udah dikumpulin gitu. Jadi kita tempat duduk di situ nggak boleh megang HP, dan tas juga hanya boleh itu hanya makan dan minum gitu doang, bahkan bawa sendiri gitu kan. Jadi aku kayak udah, aku percaya aja, aku berserah aja. Mau baca sekarang juga kayak aku udah percaya, karena aku kemarin udah belajar, aku rasa itu udah cukup. Setelahnya aku percayakan sama Tuhanku, dia pasti bakalan tolong aku, dan aku sudah melakukan bagianku, aku sudah melakukan yang terbaik, sisanya aku berserah. Jadi aku gitu kan. Jadi aku mikirnya kayak gitu kemarin. Jadi pada saat aku ada nemu teman duduk, dia nanyain dong, "Kak, aku mau belajar sama kakak gini." Udah, aku dengerin dia. Terus dia khawatir dong, aduh aku gimana, katanya sih dia itu yang udah ujian kedua kalinya. Nah, aku cerita ini kayak buat bukan mau untuk ngapain dia, enggak, cuman cara aku kemarin itu kan. Jadi aku berusaha juga motivasi dia, bilang gini, udah nggak usah dipikirin. Aku kasih tips yang aku lakuin gitu kan, udah berserah aja gitu, nggak usah takut gini. Nanti kalaupun seandainya kita gagal lagi, ya udah kita coba, kan bener kan. Maksudnya ya mungkin kita ada rasa kecewa dan segala macam, ya udah gitu. Maksudnya nggak usah berlarut-larut. Kalau emang misalnya gagal, ya udah gitu. Karena kalau misalnya kita buat kayak nyalahin diri dan nyalahin situasi, dan sekarang ya mau gimana, ya mau tidak mau kita harus cari solusi untuk ya kita harus coba lagi. Pasti ya percaya aja. Kalau aku sih gitu, aku percaya aja gitu kan. Dan tibalah giliran kemarin itu, tanggal berapa ya kemarin itu, pengumuman ujiannya. Tahu nggak aku dapat nilai berapa? Tapi puji syukurnya aku dapat 85. Aku lulus dong. Dan yang paling aku takutin itu adalah yang paling tinggi nilai. Aspiration aku itu 24,90, dan schreiben aku 23,24 dari 25 semua ya, maksimum 25. Dan yang paling rendah itu
Huran sama listen aku dapatnya 18,26 sama-sama 8,26. Tapi aku mikir ya udah deh, kemarin aku cuma mintanya lulus doang dan ini lebih dari yang lulus gitu kan. Kayak dapatnya itu 85 dari nilai 100 gitu kan. Tinggi kan 100, tapi ya udah. Mungkin buat yang nonton ini yang mau ujian A1 yang mau minta tips ataupun mau belajar bareng gitu, bisa komen di bawah atau nanti aku cantumin IG aku. Tapi aku jarang buka IG sih, tapi kalau di YouTube aku sering buka gitu kan. Kalau emang mau pengen belajar bareng, persiapan, boleh, aku welcome, aku gratis, karena aku juga sekarang itu lagi menunggu ataupun proses pengurusan visa nasional, jadi aku itu banyak waktunya gitu kan, banyak waktu luang. Jadi kalau ada yang mau belajar bareng, aku siap untuk mari belajar sama gitu yuk, karena aku juga sekarang juga masih belajar juga. Oke, gitu aja sih. Jadi siapapun yang mungkin mau sharing ujian A1 Gute, mau try listen Huran apapun itu, tapi aku merasa nggak pintar, tapi aku cuman mau, mungkin siapa tahu aku bisa bantu gitu kan. Ya papa komen di bawah, aku ready, aku gratis gitu kan, di bawah. Mungkin sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat yang mau ujian, relax, tenang, lakukan bagianmu, lebihnya serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan bakal tolong. Dah, gitu aja. Bye-bye.